Baik, ini adalah video part keempat untuk pertemuan kedua. Selanjutnya adalah fungsi informasi untuk menampilkan informasi tentang sel atau range, baik dalam hal posisi maupun format yang diterapkan di dalamnya. Ada is error untuk mengetahui nilai satu sel error atau tidak. Lalu is blank untuk mengecek apakah sel itu kosong atau tidak. Atau is number, apakah sel itu berupa angka atau bukan. Nah, contohnya di sini. Tadi is error sudah kita coba di ini, di bagian yang sudah kita coba ya. Ada is error yang tadi kita sudah coba untuk mengetahui apakah nilainya error atau tidak. Nah, langsung saja ke is blank dan is number. Misalkan di sini saya ingin mengecek untuk pendidikan dari data yang ada di sini. Sama dengan if is blank dari pendidikan, misalkan ada di sel G494. Jika kosong, is blank ya, selnya kosong, maka keterangannya tidak sekolah. Tapi jika isi, maka selnya adalah nilainya adalah sekolah. Nah, karena di sini kosong, maka keterangannya adalah tidak sekolah. Tapi kalau saya isi, misalkan di sini SMA, maka keterangannya berubah jadi sekolah. Nah, itu penggunaan is blank untuk mengecek sebuah sel itu kosong atau ada datanya. Seperti itu. Kalau is number itu untuk mengecek apakah nilai di sel itu berupa angka atau bukan. If is number, misalkan sel ini, jika nilai dari sel itu adalah berupa angka, maka keterangannya nama tidak valid. Karena untuk nama itu jarang yang bentuknya angka ya. Pasti teks. Tapi kalau nilainya teks, maka nama valid. Nah, ini karena nilai dari sel B94 adalah huruf angga, maka nama valid. Tapi jika di sini saya ketikkan angka, maka berubah menjadi nama tidak valid. Nah, itulah penggunaan fungsi informasi is blank dan is number. Lalu ada data validasi untuk menentukan jenis data yang akan dimasukkan pada sebuah sel sesuai dengan kriteria. Tujuannya untuk menghindari kesalahan. Pembuatan validasi biasanya untuk data yang tidak berubah. Datanya sudah tetap. Ketika pengguna tidak menentukan validasi pada sel tertentu, kemudian data yang diinput tidak sesuai dengan ketentuan, maka pesan validasi akan tampil dan mengingatkan pengguna tentang apa yang harusnya diinput. Kita coba di sini mengenai kode sales ya. Oke. Misalkan di sini kita klik di kolom N31, lalu ke tab data, lalu data validation, allow-nya di sini kita list, lalu search-nya kita ketik di sini ada kode SUB, titik koma, lalu JKT, titik koma, YOK, titik koma, dan BDG. Kita klik OK. Oke, lalu untuk input message-nya, title-nya di sini pesan. Input message-nya adalah input sesuai kode cabang. Lalu error-nya, kalau misalkan kalau misalkan ngekliknya atau inputnya tidak sesuai dengan yang ada di pilihan yang tadi kita ketikkan di sini, maka pesan kesalahannya kode tidak ada, misalkan. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul yang tadi kita ketik pesan input sesuai kode cabang yang ada, lalu akan tampil listnya. Ya, tinggal bisa diklik. Lalu kalau misalkan kondisinya kita ketikkan di sini tidak sesuai dengan kode yang tadi disediakan, maka akan muncul pesan kesalahan, kode tidak ada. Itu untuk penggunaan data validasi. Nah, selanjutnya untuk tugas di pertemuan kedua, silakan membuat tabel daftar barang seperti yang ada di soal ini. Lalu buat tabel daftar customer-nya. Lalu buat tabel transaksi berupa faktur penjualan seperti ini. Nah, nanti di sini ada penggunaan data validasi ya, tinggal diklik seperti yang tadi. Tinggal diklik data pilihannya.
Nanti bagaimana caranya, sampai tampil nama barang, harga, kuantiti, diskon, sampai total, ada perhitungan PPN, dan sebagainya. Silakan dicoba dikerjakan untuk tugas pertemuan 2. Nah, nanti untuk modulnya, beserta shortcut screenshotan ini yang sudah saya kerjakan akan saya tampilkan di modul dan akan saya lampirkan di MyBase atau MyElnusa untuk modul tambahannya. Mungkin sekian untuk materi di pertemuan kedua. Terima kasih dan tetap semangat belajar teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.